bersukacita berbahagia. Sebab orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka hidupnya dipimpin disertai Tuhan dan dipelihara dengan sempurna, tidak kekurangan suatu apapun sepanjang hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka Bapa bersabda, berfirmanlah ya Tuhan Allah kami, sebab hamba-hamba ini mendengar. Supaya kami diberkati oleh firman-Mu, maka biarlah hati kami berikan. Itu boleh mendengar firman. Urapi hamba Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka setiap tutur kata, setiap apa yang dipikirkan disampaikan hamba Tuhan hari ini adalah berasal dari pimpinan Roh Kudus. Setiap perkara yang bukan berasal hikmat dari Roh Kudus, kami patahkan pola dalam nama Yesus. Bahkan setiap kuasa apapun yang hendak mencuri, membelokkan benih-benih firman Tuhan, menyesatkannya, kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami boleh mendengar sebagian isi hati Tuhan dan kami berbahagia karenanya. Di dalam nama Yesus dipermuliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini dikasih tema Allah atau menyertai kehidupan orang percaya atau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Wah, ini judul yang luar biasa. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dipelihara. Kita akan membuka dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan pasal 13 25 sampai 33. Tidak terlalu banyak. Saya Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa. Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri itu, tentang negeri orang Amalek, tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Haleluya. Kacamata kalah sama keringat. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya
coba catat menjadi satu pelajaran hari ini adalah, saya mencatatnya, hidup ini memang benar dipelihara oleh Tuhan. Namun demikian ada beberapa kiat-kiat, ada beberapa tanda-tanda yang menyertai kehidupan orang yang disertai oleh Tuhan. Kalau kita menyadari dari kuasa Tuhan ini bekerja dalam diri setiap hamba-hambanya atau setiap orang, tentu ada tanda-tanda, ada beberapa hal yang kita lihat. Kita melihat betapa yang pertama ini, kalau saya mencatat, ada perencanaan ya, atau terampil merencanakan gitu. Jadi ada beberapa hal, hidup ini dibutuhkan keterampilan. Manusia hidup ini tidak bisa hanya pintar saja, tapi mesti terampil. Dulu waktu saya sekolah di SD itu, di setiap kelas ada tulisan cerdas, ya, terampil, takwa, gitu ya. Jadi ada cerdas itu penting, tapi cerdas saja tidak cukup, butuh terampil, butuh keterampilan. Maka ada dulu satu mata pelajaran keterampilan tangan. Kalau sekarang mungkin apa? Bukan keterampilan tangan, kalau sebenarnya seni. Keterampilan tangan. Jadi bisa bikin soundtrack, ya, prakarya ya. Bisa itu ilmu alam. Jadi di merajut ya, saya bisa bikin baju, tapi tidak dijahit tapi dilem, pakai koran, pakai kardus semen gitu. Ada bikin asbak, jadi cari tanah lempung di kali sambil mandi ya, tidak mencari kali sambil cari tanah lempung bikin asbak gitu. Itu keterampilan. Jadi butuh terampil. Ada beberapa hal, saya punya ada beberapa yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang memang sekalipun sebenarnya hidupnya dipelihara oleh Tuhan, tapi tentu dia harus belajar memiliki keterampilan. Maka yang pertama adalah, kalau saya melihat dari hambanya Musa ini dan waktu bangsa Israel jalan, mereka terampil merencanakan sesuatu, terampil dalam perencanaan, atau kalau bahasa yang lain, perencanaan sama dengan bermimpi. Mimpi, punya sasaran, punya cita-cita, terampil bercita-cita gitu, atau terampil merencanakan hidup. Jadi orang yang hidup tanpa perencanaan ibarat orang hidup jalan tanpa arah, tanpa tujuan. Maka penting hidup ini ada cita-cita. Misalnya, saya harus selesai kuliah di usia 20 tahun. Setelah itu saya akan bekerja mengumpulkan uang. Maksimal umur 25 aku harus sudah menikah, misalnya gitu ya. Karena aku sekarang sudah umur 23 tahun, saya sudah punya pacar, berarti umur 24 saya menikah. Itu cita-cita, itu perencanaan. Kalau 24 masih jadi 25 aku sudah menikah, begitu ya. Umur 30 tahun saya sudah mengumpulkan, sudah punya rumah, kan? Ada yang bercerita, aku harus punya kios, gitu. Itu juga cita-cita, itu adalah perencanaan, harus terampil. Jadi orang yang dipelihara oleh Tuhan hidupnya, ingat, butuh keterampilan. Kalau lihat bilangan ini, pasal, saya coba melihat di 13:1-2 saya akan baca. Ke-12 pengintai ini saya baca. Masih yang sebenarnya kalau dibaca pasal semua ini cantik ini ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Mantap itu. Tuhan mengajarkan Musa untuk punya planning. Sebelum masuk ke tanah itu punya perencanaan dulu nih. Nih, kalau strategi atau perencanaan strategi lah, diatur. Utus dulu pengintai, ya Teresandi gitu ya, untuk melihat laporan apa-apa yang harus dikerjakan, persiapannya apa begitu. Diutuslah setiap suku satu orang, maka ada 12 suku, ada 12 pengintai diutus, dan dipilih yang terbaik loh Pak. Bukan yang asal-asal, bukan yang abal-abal, bukan yang kacang-kacang. Pemimpin. Jadi yang hebat dipilih. Oh ini. Jadi kalau merencanakan sesuatu yang baik, yang benar-benar, nggak asal-asal. Ini juga Tuhan menyuruh Musa supaya pimpin orang terbaik untuk mengintai. Supaya nanti ketika masuk sana nggak asal masuk, habis deh.
habis sudah, karena nggak ngerti apa yang dihadapi. Maka diutuslah 12 orang berminta. Ini perencanaan, ini strategi, ini cara untuk boleh mencapai sasaran. Walaupun dia tahu janji Tuhan benar-benar ini, bahwa ini adalah Tuhan pelihara umat Israel, sudah pasti tanah Kanaan itu jadi milik pusaka. Tapi bukan berarti hidup begitu saja langsung tahu masuk langsung jadi milik, tidak. Butuh peperangan, maka ada butuh strategi dulu. Diutuslah 12 pengintai. Dari 12 pemimpin ini saja yang mempunyai pikiran yang positif dengan cita-citanya, dengan tugasnya. Cuma 2 orang saja, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yifun, kalau tidak salah binnya, namanya bin Yifun. Karena saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang, kalau kita melihat dulu sebelum masuk ke 2, takut nanti salah, Matius pasal 28, bukan, Bilangan pasal 13 ayat 26 sampai 3, 26b, 2b sampai 3, mohon ditampilkan saja. Bilangan pasal 13 ayat 2b sampai 3. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Terus, ini orang-orang yang diutus. Lanjut terus. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang didiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Terus, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Terus, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mana tadi? Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standar buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandang buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Baik, nanti kita baca lagi. Setelah mereka melihat hasilnya semua diamat-amati penduduknya ya, karena mereka akan menghadapi peperangan. Maka saya masuk yang kedua ini, selain terampil perencanaan, terampil bercita-cita, ingat bahwa hidup ini berjuang. Maka harus terampil juga mengembangkan diri atau berjuang, berusaha. Terampil itu butuh latihan berjuang, latihan berperang ya. Butuh latihan untuk mengembangkan diri, dilatih. Jadi orang jadi pejuang itu nggak tiba-tiba menjadi pejuang, tapi latihan dulu, dilatih supaya terampil. Nanti ketika masuk dalam peperangan dia sudah bisa, sudah punya ketangguhan, kekuatan. Maka orang yang dipelihara Tuhan itu dia hidupnya terus tidak pernah berhenti berusaha mengembangkan dirinya. Maka di tengah COVID ini saya tetap harus mendorong bahwa tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti, tetap melangkah. Yang berusaha tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu mengembangkan diri, mengembangkan sayap. Saya belajar dalam hidup saya pribadi,
Di tengah krisis ini saya menambah dagangan. Tuhan yang suruh ini, yang suruh merencanakan, suruh mengembangkan. Ayo lihat itu penduduknya ada berapa, supaya apa? Nanti siapin nih, kok mau perang gitu. Mereka berkumpul di tempat terbuka, mereka gede-gede apa kecil-kecil, mereka kuat-kuat apa lembek-lembek, supaya punya angan-angan. Di dalam kitab Injil, ayatnya tadi saya mau sebutkan, makanya saya tulis ayat. Itu dikatakan kalau orang mau pergi berperang, harus utus dulu orang lihat, diintai dulu, kira-kira musuhnya ada berapa banyak. Kalau kira-kira musuhnya kuat, terlalu kuat, udahlah, kalau bisa segera utus orang untuk berdamai. Kalau enggak, kamu akan kelibas habis. Tapi kalau memang musuhnya cuma ada 3.000, sampai punya 4.000, lawan, cukup. Itu kira-kira rencana. Tapi yang jelas, bagaimanapun harus diupayakan peperangan. Jangan pernah mundur, jangan pernah lari, gentar, jangan. Walaupun takut tetap maju. Tentu 2 orang Kaleb dan Joshua juga takut. Dia tahu memang orangnya besar-besar, penduduknya kuat-kuat memang, tetapi Tuhan menyertai kita. Kita pasti bisa merebut. Hanya 2 orang saja yang punya laporan positif. Tetap berpikir, tidak gentar. Walaupun takut tapi tidak gentar, tidak dikuasai ketakutan, tetap berjuang. Akhirnya tetap maju. Dan memang akhirnya yang maju cuma yang menyeberangi Sungai Yordan. Di sepanjang Sungai Yordan tadi ada namanya orang-orang Kanaan ya. Sepanjang orang-orang hebat. Dia harus lawan dulu orang di pesisir. Untuk menyeberangi itu harus mengalahkan dulu orang-orang Kanaan itu di pesisir Sungai Yordan. Sungai Yordan itu tempat yang subur, jadi penduduknya tentu juga makmur ya. Dan orang hebat-hebat untuk menyeberangi tentu mesti kalahkan dulu mereka. Karena yang menyeberang satu bangsa, nggak sembarangan. Akhirnya mereka maju dan menyeberangi Sungai Yordan. Yang masuk ke tanah Kanaan cuma Yosua dan Kaleb, yang lain tidak. Termasuk Musa pun tidak ikut masuk. Memang dia hanya melihat, mengamati dari jauh, dan dia mati seberang Sungai Yordan. Yosua dan Kaleb yang menyeberangi. Dan dia pernah berjuang Tuhan yang luar biasa. Terampil berencana, terampil bercita-cita, tapi juga dia terampil mengembangkan diri, terampil berlatih, melatih diri, mempersiapkan diri untuk tidak takut, untuk tidak menjadi penakut, untuk tidak menjadi orang yang gentar sehingga dia menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang gemetar dan berhenti di tempat, tapi dia maju. Ketakutannya dikalahkan dengan mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup membela. Maka masuklah yang ketiga, bukan hanya berperang saja, tetapi yang ketiga saya mencatat adalah terampil untuk menyandarkan hidupnya kepada Tuhan juga. Jadi tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Ayatnya yang ke-27, 29. Nah, sekarang masuk 27, 29. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dibawa, digotong hasilnya, berdua. Saking gede-gedenya itu anggur. Hanya 2 tandan saja, tapi berat tangan. Berarti kan segede-gede kelapa, seperti tandan kelapa begitu. Kalau tandannya cuma seperti yang kita beli ini, kita beli tenteng aja ya. Tapi ini dipikul. Berarti mungkin tandanya gede-gede seperti keroncongnya itu, kelapa, gede-gede. Banyak. Nah, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Dia ngomong apa adanya. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Orang Kanaan di sepanjang tepi, mesti sebelum masuk ke kalangan orang Kanaan dulu supaya bisa nyebrang ini dia. Terus kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kata-kata sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, ini luar biasa. Lalu, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Menambahkan ya, menambah-nambahi dia.
Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang-orang berpikir negatif, sementara si Yosua dan Kaleb, sebab Tuhan pasti menolong kita dan kita pasti mengalahkannya. Amin. Kata-kata pasti mengalahkannya ini adalah bukan karena bersandar kepada kepercayaan diri semata, tapi karena mengandalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membela kita hari ini, habis kita. Tapi kalau Tuhan yang membela kita, memelihara kita, kita tetap melangkah. Mau COVID orang bilang, mau apapun orang bilang, sungguh kita tidak dapat melindungi hidup kita dengan baik. Tapi Tuhanlah pemelihara pelindung kita. Maka andalkan Tuhan. Terampilah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita akan membaca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Sudah? Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa. Kekuatan yang kita miliki bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi kekuatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada orang boleh pongah, tidak boleh sombong. Kalau kita bisa mengembangkan diri, ternyata kita bisa survive. Ingat baik-baik, semua adalah pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini kita jadi apa? Hari ini adalah Tuhan yang melihara kita. Maka berbahagia orang yang tahu bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi tidak ada satu ketakutan yang terlalu menakutkan sehingga ia untuk berhenti berjuang. Tidak ada sesuatu yang paling mengerikan sehingga dia berhenti untuk hidup lalu mengakhiri hidupnya. Dia tetap akan hidup. Semangatnya semangat hidup. Bukan hanya berani mati untuk Kristus, tapi berani hidup untuk Kristus. Amin. Semangatnya semangat untuk hidup, bukan semangat untuk mati, bukan. Tidak ada kata putus asa dalam hidupnya. Sekalipun aku berputus asa, aku tidak pernah berputus harap, tidak pernah putus harapannya. Tidak ada kata berhenti. Berjuang terus, menguatkan diri terus. Tapi bukan kekuatannya yang diandalkan. Tuhanlah yang memberikan, memberkati kekuatannya. Dan terus itu tanda-tanda orang yang disertai oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, tetap menghasilkan buah di setiap musim, tetap berbuah di segala keadaan, tetap berkarya di tengah situasi yang orang tidak memungkinkan untuk berkarya, tetap merencanakan sesuatu walaupun seolah-olah tidak mungkin berencana apa-apa. Udah, jangan merencanakan apa-apa hari ini. Jangan salah, tetap rencanakan hari ini untuk hidupmu besok. Jangan pernah berhenti berencana, jangan pernah berhenti bercita-cita, jangan takut dengan berita berlebihan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang memelihara umatnya dengan baik. Tetap melangkah, tetap berencana, dan pasti kekuatannya dilimpahkan. Maka harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan isapan jempol, bukan cuma apa kata Alkitab atau kata pendeta, bukan. Tapi itu sungguh. Saudara, kalau kita hari-hari ini kalau tinggal main di rumahnya Bapak Toto, itu memang setiap hari ada mobil ambulan di depannya, nanti di belakangnya ada mobil bis sekolah, isinya penuh orang sakit mau dibawa ke Wisma Atlet. Saya kemarin pas di sana saya menyaksikan demikian. Tentu orang begitu mendengar suara sirine rame, ketakutan yang tebal. Tapi saya juga kagum, mengagumi banyak orang tidak takut berlebihan, tetap ramai, mondar-mandir motor, bukan sedang jalan-jalan, sedang main, bukan, tapi sedang berusaha, berupaya untuk membenahi hidupnya, tetap berjuang untuk keluarganya, tetap bekerja. Saya juga bangga dengan teman-teman yang masih muda, tetap mengirim barang, mengorder ya, kirim barang ke pasar. Semangat, tidak ada kata menyerah. Lalu apa yang buat Anda sadarnya? Kalau Tuhan masih hari ketika kali sehat, walaupun hari Rabu, Kamis, udah sempat nggak merasakan, kata tadi WL-nya bilang nggak bisa merasakan makanan. Mungkin kalau orang udah nggak bisa merasakan, jangan-jangan tidak kena COVID.
Tapi saya kasih tahu, kalau sampai hari ini kita ada di sini ini, kita tetap sehat ini, itu sungguh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita sibuk pakai masker, bukan. Bukan karena kita sibuk cuci tangan, bukan. Bukan juga karena kita sibuk menjaga jarak jauh-jauhan sama orang, bukan. Tapi karena Tuhan memang pelihara kita, amin. Amin. Kisah saudara, saya tidak larang untuk cuci tangan terus. Sebisa sampai cuci tangan. Sebisa sampai ingat ketemu air, ketemu sabun, cuci tangan. Nah, sebisa sampai hindari orang, hindari jauh-jauhan lah. Gak apa-apa, itu baik. Karena memang ada program namanya social distancing. Harus jaga jarak. Yang minimal 1 meter, ya. Jaga jarak. Sebisa sampai pakai masker, ya. Kalau perlu orang ngomong ada sini, kita ada sini supaya kuping kita yang dengar. Gitu. Tetapi saya kasih tahu saudara, masalah sakit ini tidak bisa ditebak siapa yang bakal kena. Amin. Bisa orang yang berpendidikan, orang yang pinter, orang yang nggak salah beli maskernya juga nggak salah merek gitu ya, bisa kena loh. Metong lagi. Tapi ada orang di tempat sampah juga, maskernya menceng-menceng begitu ya. Tapi tidak sakit di darah Tuhan ini. Maka kalau hari ini kita di sini adalah dipelihara Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dia tidak akan memberi pencobaan yang lebih kekuatan. Andai saja pencobaan itu lebih berat hari ini, Tuhan akan beri kekuatan lebih lagi. Amin. Tidak juga Tuhan kasih pencobaannya ringan-ringan. Walaupun ada katakan tidak melebihi kekuatan, bukan berarti ringan-ringan terus supaya enteng-enteng. Tidak, berat terus. Nanti tambah berat lagi. Bukan bebannya yang dikurangi, bukan pencobaannya yang dikurangi, tapi kekuatanmu yang tambahi. Amin. Amin. Oh, haleluya. Tetap andalkan Tuhan, maka saudara sadar ternyata Tuhan yang pelihara hidup. Jadi jangan takut, tetap yang dagang berdagang, yang sekolah belajar dengan sungguh-sungguh, yang melayani tak melayani dengan sungguh-sungguh, beri yang terbaik, dedikasi. Waktunya latihan, amin. Ini luar biasa. Jangan sampai gara-gara begini lu nggak pernah latihan. Wah, kita udah nggak pernah latihan, makanya mainnya salah. Gebuk-gebuk ini juga salah karena nggak pernah latihan, orang COVID nggak latihan. Lama-lama menjadi generasi yang bodoh karena nggak pernah berlatih dalam hidupnya. Tetap berlatih, kembangkan diri dengan baik. Amin. Kita berdoa. Bapakku, terima kasih hari ini yang menyampaikan berkat firman-Mu. Kami diajar untuk terampil merencanakan hidup kami dengan baik. Apapun situasinya, kami tak merencanakan dengan positif dan baik. Kami juga mau terampil mengembangkan diri, terampil berjuang, terampil bekerja, membekali hidup kami dengan berbagai keterampilan dan kebisaan, supaya kami terus mengembangkan diri kami sedemikian rupa. Namun kami pada akhirnya juga tetap harus yakin, tidak hanya terampil mengembangkan diri, sehingga kami harus mengandalkan kekuatan sekaligus mengandalkan Tuhan. Terampil untuk bersandar di dalam kasih Tuhan Yesus, supaya kami hidup sungguh menikmati belas kasihan demi belas kasihan Tuhan, dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.